Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian buka buku Budi Pekerti pelajaran 2 halaman 13. Sudah dikasih belum bukunya sama Bu Linda? Sudah dikasih belum? Bukunya sudah dikasih belum sama Bu Linda? Buku Budi Pekertinya. Nah, kalian buka halaman 13. Pelajaran 2. Kalian buka bukunya, buku tulisnya, sama pulpennya ya. Pelajaran 2, bangga menghargai peninggalan dan tokoh sejarah nasional. Sudah? Bukunya sudah dibuka? Jangan salah buka ya, buku Budi Pekerti. Halaman 13. Bangga menghargai peninggalan dan tokoh sejarah nasional. Kalau sudah dibuka, kita mulai ya pelajarannya. Nah, di sini Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak warisan tentang peninggalan sejarah. Nah, ada banyak sejarah Indonesia, baik itu berupa benda, tulisan, atau tokoh, bahkan agama dan kepercayaan. Salah satu yang kita kenal adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Kedua peninggalan sejarah tersebut bahkan telah berusia ribuan tahun. Peninggalan sejarah tersebut sangat penting bagi kita. Karena adanya peninggalan sejarah, kita dapat mengetahui sejarah nenek moyang dan bangsa kita. Peninggalan tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi. Nah, siapa yang pernah pergi ke Candi Prambanan atau Candi Borobudur? Yo, siapa yang sudah pernah? Ada apa aja di sana? Ada candi, iya ada candi. Nah, sana ada peninggalan sejarah ya di Candi Borobudur dan Prambanan. Nah, tentunya kalian juga tahu, bukan? Peninggalan sejarah itu banyak sekali di Indonesia. Candi-candi di atas hanya sebagian kecil. Mari kita simak apa yang termasuk bentuk peninggalan sejarah. Nah, yang pertama ada Candi Prasasti. Coba kalian buka bukunya. Bagaimana Candi Prasasti? Yuk, bagaimana gambarnya? Halaman 15 ya. Nah, di situ gambar 2.2 prasasti. Prasasti adalah tulisan pada batu yang bernilai sejarah. Selain ditulis pada batu, tulisan prasasti juga ditemukan pada emas, perak, perunggu, tembaga, tanah liat, atau tanduk binatang. Pada prasasti tersebut bernilai sejarah karena memberikan informasi masa lalu suatu kerajaan atau sistem pemerintahan pada masa lampau atau masa lalu. Nah, yang kedua, arca. Peninggalan sejarah berupa patung-patung yang bernilai tinggi unsur sejarahnya. Arca merupakan patung yang terbuat dari batu, emas, ataupun perunggu. Nah, itu arca yang terbuat dari patung, emas, batu, atau perunggu. Nah, yang ketiga, candi. Candi adalah ada suaranya.
Masa sih suara ibu nggak kedengeran? Kedengeran, Bu. Itu kok ada yang nggak kedengeran? Nah, yang ketiga, candi. Candi adalah bangunan masa lampau yang terbuat dari batu yang disusun rapi dan indah. Nah, pernah lihat candi? Candi Borobudur, Candi Prambanan, dia terlihat indah kan, rapi, tersusun rapi. Kalau kalian yang pernah ke Candi Prambanan atau Borobudur. Bangunan candi didirikan untuk tempat ibadah atau tempat upacara agama Hindu dan Buddha. Di Indonesia, candi yang sangat terkenal adalah Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan lainnya. Yang keempat, bangunan berarsitek. Di situ ada gambar gedung Stovia. Bangunan berarsitek adalah bangunan yang mempunyai nilai sejarah, seperti gedung Stovia, gedung Sumpah Pemuda, gedung Proklamasi, dan sebagainya lainnya. Gedung-gedung tersebut merupakan sebagian dari gedung lainnya yang memiliki nilai sejarah bagi bangsa Indonesia. Yang kelima, tempat ibadah. Di sini ada Masjid Demak. Nah, halaman 16. Masjid Demak. Nah, tempat ibadah yang memiliki nilai sejarah adalah seperti masjid, gereja, kuil, dan candi. Ada banyak tempat ibadah yang bernilai sejarah seperti Candi Borobudur, Masjid Kudus, Demak, dan lainnya. Yang keenam, benteng. Nah, benteng adalah bangunan bersejarah yang digunakan untuk keamanan pada masa perang. Pada masa perang, benteng. Di sini ada benteng Kerajaan Ternate. Nah, di situ ada gambarnya ya. Benteng Kerajaan Ternate. Benteng adalah bangunan bersejarah yang digunakan untuk keamanan pada masa perang. Beberapa benteng yang ada di Indonesia dan masih berdiri kokoh hingga sampai saat ini seperti Benteng Van der Wijk di Jawa Tengah, Benteng Malbork di Bengkulu, Benteng Rotterdam di Makassar, dan Benteng Toluco di Ternate, Maluku Utara. Nah, di situ ada gambar Benteng Kerajaan Ternate. Yang ketujuh, istana. Istana. Nah, sini nomor 7 ada Istana Bogor. Kalian pernah lihat Istana Bogor? Yang ada di Kebun Raya Bogor. Nah, itu Istana Bogor. Istana Bogor. Istana adalah tempat tinggal pemimpin negara. Di Indonesia, istana yang bernilai sejarah misalnya Keraton Yogyakarta, Keraton Cirebon, Istana Negara, dan Istana Bogor. Nah, 8. Monumen. Monumen perjuangan rakyat. Nah, di sini monumen adalah suatu bentuk bangunan yang didirikan mengenang jasa seorang tokoh atau suatu peristiwa penting yang terjadi di masa lalu. Monumen. Siapa yang pernah ke monumen? Ayo. Pernah ke monumen nggak? Monumen apa? Pernah, Bu. Ayo, monumen apa yang kamu pernah ke sana? Lubang buaya. Pernah, Bu, monumen lubang buaya. Lubang buaya, iya. Terus? Ayo, siapa yang udah pernah? Monas, Bu. Monas, apalagi? Ayo, mana lagi selain lubang buaya, Monas?
Monas, Lubang Buaya. Lubang Buaya, Monas, apa lagi? Kota Tua udah pernah? Pernah. Oh iya, Kota Tua. Di situ banyak. Udah pernah soalnya. Nah, di sini monumen adalah suatu bentuk bangunan yang didirikan mengenang jasa seorang tokoh atau suatu peristiwa penting yang terjadi di masa lalu. Ada banyak monumen bersejarah di Indonesia, misalnya Monumen Nasional, Monumen Pancasila, Bandung Lautan Api, dan lain sebagainya. Nah, yang ke-9, makam. Makam wali. Pernah kalian lihat makam biasa? Pernah. Kuburan. Pernah, Bu. Ya, kuburan di makam. Nah, di sini gambar makam wali. Nah, di Indonesia banyak sekali makam yang dijadikan sebagai tempat bersejarah. Dikatakan bersejarah karena makam tersebut adalah tempat dikuburnya para tokoh sejarah, ulama, dan wali berpengaruh, pahlawan dan tokoh proklamator bangsa Indonesia. Makam Sunan Ampel, makam W.R. Supratman, makam Presiden Insinyur Soekarno, makam Kiai Ahmad Dahlan, dan lain sebagainya. Siapa yang pernah ke makam wali? Biasanya kalian sering diajak ke makam-makam ya sama orang tua, sejarah. Ayo ke makam apa lagi yang kalian pernah datang? Kembah. Makam Kembah. Makam Syarif Hidayatullah. Ya, apalagi? Kolam Kali Gajah. Ya, terus? Pasti kalian pernah kan ke makam orang tua, makam wali, makam-makam yang lainnya. Biasanya orang tua kalian pernah ngajak kalian ziarah ke makam. Siapa yang pernah? Iya, ziarah ke makam. Kakek, ayo ziarah ke mana? Pernah ziarah ke makam mana? Sunan Bonang, Bu. Sunan Bonang. Ke Banten, Bu. Apalagi? Nah, kita lanjut lagi ya. Sini. 10 naskah. Ya, Bu. Naskah. Peninggalan sejarah berbentuk naskah atau tulisan antara lain buku atau kitab dan dokumen-dokumen penting. Situ naskah peninggalan sejarah. Yang ke-11, situs. Situs merupakan daerah tempat ditemukan benda-benda prasejarah atau purbakala. Baik itu tulang hewan, manusia, atau bahkan peralatan yang digunakan pada masa purbakala. Nah, di situ menghargai peninggalan sejarah. Coba kalian lihat gambarnya menghargai peninggalan sejarah. Tahukah kamu, menjaga dan memelihara peninggalan sejarah sangat penting. Karena apabila peninggalan sejarah tersebut rusak atau bahkan hilang dan musnah, maka generasi berikutnya tidak akan bisa melihat lagi dan tidak tahu riwayat dan sejarah bangsa kita. Sebagai rasa peduli kita terhadap peninggalan sejarah, kita harus menghargai peninggalan sejarah. Bagaimana cara kita menghargai berbagai peninggalan sejarah di sekitar kita atau umumnya di tanah air? Menjaganya dengan baik. Nah, menjaganya dengan baik, apalagi?
Tidak merusaknya. Tidak merusaknya. Ayo apa lagi? Melestarikannya. Kenapa? Melestarikannya. Ya. Ayo apa lagi? Merawatnya. Merawatnya. Ayo apa lagi? Membersihkannya. Membersihkannya. Mengunjungi. Mengunjungi. Menjaga keasriannya. Menjaga keasriannya. Tidak merusaknya. Nah, di Indonesia banyak sekali peninggalan sejarah yang usianya sudah ratusan tahun dan bahkan ribuan tahun. Benda-benda peninggalan sejarah tersebut harus dijaga dan dirawat. Tentunya siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang menjaga dan merawatnya. Meskipun kita semua memiliki tugas untuk menjaga dan merawat peninggalan sejarah bangsa kita, akan tetapi negara atau pemerintah memiliki tanggung jawab utama menjaga dan merawat semua peninggalan sejarah tersebut. Nah, teman-teman, bagaimana cara merawat dan menjaganya? Tadi kalian sudah sebutkan ya. Nah, terus di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah paham semua? Sudah. Nah, kalau sudah, nanti kalian lanjut ke Bu Linda ya. Bu Guru mau ngasih tugas dulu. Tugasnya halaman 25 ya, Nak. 25 dan 26. Ayo berlatih 1 sampai 5. Nanti Bu Guru share juga ya di grup Budi Pekerti. Ya, Bu. Sudah paham semua? Paham. Ya, kalau sudah Bu Guru akhiri, kalian lanjut ke Bu Linda ya. Bu Guru akhiri pembelajaran Budi Pekerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.